sekali lagi. Shalom. Mari pada saat hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan bahwa kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat sore hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hidup kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah menolong yang kami percaya dalam hidup kami.
kasih setiamu Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu. Penolong yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami percaya ketika hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Ketika kami benar-benar Tuhan mencari Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bahkan dimanapun kami berada pada saat sore hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau yang akan melawat setiap kami. Engkau yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya hadirat-Mu yang akan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Sebab Dia begitu baik. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku.
Bapak, Ibu, Saudara, dan buat saya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami mau terus memuji Engkau dalam setiap waktu Tuhan. Bahkan dalam setiap keadaan apapun yang sedang menerpa hidup kami. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menopang kami. Allah yang selalu menyertai kami. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan perisai hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali-kali katakan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku,
satu-satunya Allah penolong dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami dapat beribadah pada saat sore hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami di rumah kami atau dimanapun Tuhan. Kami percaya ketika kami memanggil Engkau, ketika kami datang dengan kerinduan hati kami, Engkau benar-benar hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu yang akan menguatkan hati kami, firman itu yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau akan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar dengan kekuatan yang daripada roh Tuhan yang akan memberikan hikmat marifat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami yang terbaik mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Anda hari ini terus diberkati oleh Tuhan. Dan sampai hari ini saya percaya semua kita ada di dalam kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini, hari Minggu kita beribadah lagi. Dan tentunya kita akan mendengar firman Tuhan. Puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, itu pasti sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba gilirannya, saudara buka hati, persiapkan dengan sungguh-sungguh. Saudara ada dimanapun, perhatikan dengan baik. Ini menjadi penuntun kita untuk bagaimana kita sebagai orang percaya bisa berjalan di dalam dunia ini dan terus maju sampai bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan masih di dalam seri pikiran, dan saya berikan judul firman Tuhan hari ini adalah pikiran dan firman. Ini harus digandeng. Kenapa harus digandeng? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan di dalam kesempurnaan. Dan kesempurnaan ciptaan Tuhan yang paling mulia ini adalah karena manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Makhluk lain tidak selengkap yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan di dalam jiwa manusia, Tuhan lengkapi dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan disinilah Tuhan ingin supaya ciptaannya yang mulia ini mengikuti ketentuan dan kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Sejak kapan? Sejak manusia diciptakan. Tuhan sudah membuat aturan. Tuhan sudah membuat ketentuan supaya manusia hidup damai sejahtera, sukacita, dan hidup di dalam kesempurnaan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal 4 ayat 12. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perhatikan dengan baik. Firman Tuhan ini berkata bahwa firman Allah hidup dan kuat. Apa yang menyatakan, apa yang membenarkan kebenaran ini? Bahwa firman Allah hidup dan kuat adalah firman Allah yang dapat membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Sudah saya katakan tadi bahwa manusia diciptakan Allah
di dalam kesempurnaan, yaitu manusia yang sempurna adalah manusia yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa, Tuhan lengkapi manusia dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan inginkan bahwa di dalam pikiran hati manusia itu dapat terisi penuh kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam hati pikiran kita tidak ada yang tahu. Bahkan yang tahu hanya saya, saudara, dan Tuhan. Orang terdekat saudara pasti tidak akan tahu apa isi pikiran saudara, apa isi hati saudara. Yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Dan inilah yang firman Tuhan katakan, bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, supaya isian pikiran dan hati kita itu dapat diketahui oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata apa? Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia dapat membedakan mana pertimbangan manusia, mana pikiran manusia, mana pertimbangan Allah, mana pertimbangan manusia, mana perkataan firman, mana perkataan diri sendiri. Hanya firman Allah yang hidup, yang kuat, yang dapat membedakan. Sehingga kita waktu menjalani hidup ini, kita akan bisa membedakan mana pikiran saya, mana pikiran firman. Sehingga perjalanan iman kita sebagai orang percaya itu terarah. Makanya tujuan dari khotbah hari ini, saya katakan kepada semua jemaat Tuhan bahwa jadikan firman Tuhan itu dasar yang teguh untuk perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Jadikan firman Tuhan itu landasan, dasar yang teguh. Karena hanya firman Tuhan itu adalah kebenaran sejati. Ketika kita mengelola perjalanan hidup kita dengan pikiran ini dan tidak melibatkan firman Tuhan, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya sebagai orang percaya, kita harus menjadikan firman Tuhan itu adalah dasar yang teguh. Kenapa demikian? Karena pikiran manusia yang tidak melibatkan atau tanpa firman Tuhan itu akan membawa celaka. Pikiran manusia ketika dia jatuh di dalam dosa menjadi liar dan tidak terkontrol. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka pikirannya menjadi liar dan tidak terkontrol. Firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat 17-18 di sana dikatakan, apa yang melimpah dalam hati akan keluar melalui mulut. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah. Makanya kita harus jadikan firman Tuhan itu dasar yang teguh untuk perjalanan kita menuju sorga. Sebuah perjalanan yang hanya bisa terjadi kalau firman Allah ini menjadi rambu-rambu untuk kita orang percaya sampai bertemu dengan Tuhan.
Nah, perhatikan, sebaliknya, bila pikiran kita penuh dengan kebenaran firman atau berlandaskan firman Tuhan, maka ekspresi dari manusia itu pasti akan keluar apa? Kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Tidak akan keluar dari mulut orang yang melandaskan firman Tuhan itu dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghujat, kata-kata yang tidak baik. Makanya Bapak Ibu akan kelihatan orang Kristen, orang percaya yang benar-benar meletakkan firman Tuhan sebagai dasar dari pikiran dan hatinya, itu akan kelihatan dari ekspresinya. Apa itu? Perkataannya dan perbuatannya. Bagaimana pikiran kita bila tidak berpegang teguh kepada firman? Nanti ini akan dibacakan, tolong dibacakan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kita akan mempelajari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kenapa? Kita harus ingat, kita harus lihat bahwa mereka, khususnya Hawa, itu tidak mengandalkan firman. Walaupun Tuhan sudah berkata dengan tegas, lakukan ini dan tidak boleh lakukan yang itu. Perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Silakan dibaca. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iya, amin. Ini adalah pembelajaran kita sekarang. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu karena Hawa dia membiarkan dirinya untuk berdiskusi dengan ular. Dan ular ini dipakai oleh iblis untuk menggoda. Perhatikan dengan baik. Dan apa yang terjadi di sini? Iblis pertama-tama menjamah Hawa itu bukan rohnya, tetapi iblis menjamah, menggoda Hawa itu pada jiwa, dan dia mengelola pikiran dari Hawa. Perhatikan dengan baik. Makanya iblis berkata demikian. Ular itu berkata di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 bagian B, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan makan buahnya, bukan? Perhatikan,
Padahal sudah jelas bahwa pertanyaan yang begitu sepele, pertanyaan yang begitu singkat, tetapi diubah, dikelola perkataannya ini dalam pikiran yang membuat Hawa bisa jatuh. Firman Tuhan sudah begitu jelas di dalam Kejadian pasal 2. Kalau kita baca di sana ayat 16 dan 17, Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan kata-kata Tuhan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Boleh. Apanya yang boleh? Buah dari semua pohon yang ada di dalam taman itu boleh dimakan dengan bebas. Ayat 17 baru ada pengecualiannya. Di sana dikatakan tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Perhatikan, iblis merubah kebenaran dari firman Allah ini. Apa yang dia katakan? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Sedikit sekali perbedaannya. Makanya saya katakan dari awal, orang percaya harus jadikan firman Allah itu landasan, dasar yang teguh. Karena itu bisa diselewengkan oleh iblis, sehingga dia menggoda pikiran kita. Nah, perhatikan dengan baik. Pertanyaan iblis tadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1b ini membuat Hawa menjadi ragu terhadap firman Tuhan. Dengar baik. Ketika iblis menggoda dengan membalikan sedikit kata-kata yang disampaikan Tuhan lewat firman-Nya, maka Hawa mulai ragu terhadap firman Tuhan dan mulai timbul dalam keraguan di dalam pikirannya. Ini yang mengakibatkan mereka jatuh di dalam dosa. Kenapa? Mulai ragu terhadap firman Tuhan dan sudah mulai timbul keraguan terhadap pikirannya. Kenapa begitu? Makanya kita sebagai orang percaya, untuk kita jangan jatuh dua kali. Cukup Adam dan Hawa. Kenapa demikian? Karena sudah pasti iblis selalu menggoda. Iblis selalu membuat kita menjadi orang yang ragu terhadap Tuhan, ragu terhadap perkataannya. Dan apa akibatnya? Apa akibatnya bila pikiran kita tidak melandasi? Apa akibatnya bila pikiran kita tidak mengandalkan firman Tuhan? Yang pertama, mudah ditipu dan dicemari iblis. Pertanyaannya, apa akibatnya bila kita tidak mengandalkan firman Tuhan? Pikiran kita tidak mengandalkan firman Tuhan. Yang pertama yang kita perlu belajar, mudah ditipu dan dicemari iblis. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, iblis mencemari pikiran Hawa. Bahkan itu terjadi sebelum ia makan buah terlarang. Iblis menggoda Hawa sebelum dia jatuh di dalam dosa. Artinya Hawa masih menggunakan kesempurnaan dalam ciptaan Tuhan. Mulai dari roh, pikiran, dan perasaan itu masih sempurna. Nah, perhatikan. Kalau
pikiran kita mulai tercemar dan tidak lagi takluk kepada kebenaran firman Tuhan, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, kita pasti akan memiliki keraguan terhadap firman Tuhan. Itu pertama, mulai ragu. Apakah firman Tuhan ini benar apa tidak? Ada banyak orang Kristen setia kepada Tuhan, bisa berdoa dengan baik, bisa melayani dengan baik. Tetapi ketika diperhadapkan antara kepentingan hidupnya dengan diselaraskan dengan firman Tuhan, apakah kita masih kuat mempertahankan bahwa hidup saya ini hanya tergantung, hanya berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Kalau udah mulai tidak, nah inilah yang muncul keraguan terhadap firman Tuhan. Kita mulai mempertanyakan apakah firman Tuhan ini berlaku untuk saya atau tidak. Kenapa sampai hari ini saya menderita? Kenapa sampai hari ini jalan keluarnya tidak ada? Saya sudah setia, saya sudah berdoa, tetapi kenapa jawaban doa saya tidak pernah terjadi? Hati-hati menjadi orang Kristen, hati-hati menjadi orang percaya. Kalau kita mulai ragu terhadap firman Tuhan, itu akan berlanjut kepada hal yang kedua. Apa itu? Mulai tidak percaya. Jadi kalau kita mulai ragu terhadap kebenaran firman Tuhan, itu nanti akan meningkat menjadi tidak percaya terhadap perkataan Tuhan. Makanya lihat bangsa Israel, mereka banyak mati di padang gurun. Bahkan angkatan yang akan masuk ke tanah Kanaan, yang keluar dari tanah Mesir, kata firman Tuhan mereka semua mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka mulai meragukan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka mulai tidak percaya terhadap firman Tuhan. Apa akibatnya kalau orang ragu dan tidak percaya akan firman Tuhan? Roma pasal 5 ayat 19 berkata demikian. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Perhatikan, kalau kita sebagai kepala rumah tangga mulai tidak percaya kepada firman Tuhan, Anda akan menyeret seluruh keluargamu untuk tidak percaya akan Tuhan. Kalau engkau sebagai pemimpin mulai tidak percaya terhadap firman Tuhan, engkau akan merugikan semua orang-orang yang ada di bawahmu. Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Bapak ibu saudara sekalian, ini menjadi penting dalam hidup kita, supaya kita terus mengandalkan firman Tuhan. Kalau kita mulai meragukan firman Tuhan, itu artinya saudara mudah ditipu oleh iblis. Yang kedua, manusia gagal memakai rohnya untuk berhubungan dengan Allah. Tolong dibaca Kejadian pasal 3 ayat 6. Manusia gagal memakai rohnya untuk berhubungan dengan Allah. Mengapa? Kejadian pasal 3 ayat 6, tolong dibacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Iya, perhatikan. Ketika dia mulai melihat hasil dari diskusi dengan iblis, dia mulai ragu. Ketika dia mulai ragu, dia mulai tidak percaya. Maka sekarang tindakan orang yang mulai tercemar pikirannya, tidak lagi mengandalkan firman Allah sebagai kebenaran, maka dikatakan firman Tuhan, dia mulai lihat bahwa pohon itu baik dan sedap untuk dimakan. Perhatikan, karena apa katanya? Karena memberi pengertian. Itu artinya
ada pikiran yang baru mulai mendasari hidup dari Hawa, bukan lagi firman Tuhan. Maka kalau pikiran kita mulai tercemar seperti ini, perhatikan, Hawa gagal untuk memakai rohnya untuk berhubungan atau mengkontak kepada Allah. Kenapa? Pikiran kalau dia sudah tercemar, itu rohnya tidak bisa connect dengan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga ia mulai mengesampingkan keberadaan Allah. Dia mulai mengesampingkan firman Allah. Padahal dalam surat Ibrani katakan dua hal ini adalah kuat dan tidak akan berubah. Apa itu? Pribadi Allah dan firman Allah. Ketika orang mulai tercemar pikirannya, maka hasilnya adalah apa? Mulai meragukan, mulai tidak percaya, bahkan mulai mengesampingkan keberadaan Allah dan firman-Nya dalam hidup kita. Hawa melihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, bahkan menarik hati karena memberi pengertian. Bapak Ibu, ketika rohnya dengan Allah terputus, Hawa memutuskan dalam kehendaknya sendiri untuk mengambil dan memakan buah terlarang. Kenapa bisa begitu? Karena tidak lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Rohnya sudah terputus dengan Tuhan. Sehingga keputusannya adalah keputusan sendiri yang hasil dari tipuan iblis. Makanya banyak orang Kristen sangat memalukan hidup di dalam dunia ini. Kenapa? Karena predikatnya boleh menjadi orang Kristen, tetapi tingkah lakunya adalah tingkah laku hasil dari konsultasi dengan iblis. Makanya kita menjadi orang percaya hari ini, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Tidak ada cara lain. Karena hanya dengan mengandalkan firman perkataan Tuhan, pasti hidup kita penuh dengan kebenaran. Yang ketiga, bila manusia tidak mengandalkan firman Tuhan, maka akibatnya manusia mengalami kematian rohani. Tolong dibaca Kejadian pasal 2 ayat 17. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Itu sudah ketentuan dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini kita mungkin penuh dengan permasalahan. Hari-hari ini kita penuh dengan tekanan. Tetapi biarlah kita mengandalkan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menentukan, bila engkau memakan buah ini, pastilah engkau mati. Sebagai akibat kejatuhan manusia ini, roh manusia menjadi mati. Ketika roh mati, maka dia pasti akan terpisah dengan Allah. Orang yang terpisah dengan Allah itu pasti memiliki predikat manusia dosa. Roma pasal 5 ayat 12 di sana dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan dengan baik.
akibat dari kita tidak mengandalkan firman Tuhan, maka manusia akan mengalami kematian rohani. Sebagai akibat, saya katakan tadi, manusia memiliki predikat manusia dosa. Akibat kematian ini, manusia gagal memenuhi tujuan rencana Allah di dalam dirinya. Perhatikan dengan baik. Yang pertama, bahwa rencana Allah dalam diri manusia yang begitu mulia itu menjadi gagal. Apa itu? Gagal mengekspresikan Allah dalam gambarnya. Jadi manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, karena pikiran yang tidak mengandalkan Tuhan, perhatikan, maka karakter Allah ini sirna. Apa karakter Allah? Apa yang menjadi tuntutan Tuhan supaya kita dapat mengekspresikan gambar Allah ini? Yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesetiaan, dan seterusnya. Itulah adalah karakter dari Allah. Dan kita tahu bersama, Adam dan Hawa, manusia pertama, gagal mengekspresikan gambar Allah ini. Yang kedua, mereka gagal mewakili Allah di dalam melaksanakan kuasa Tuhan. Makanya ketika kita menerima Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa itu dikembalikan kepada kita. Bapak Ibu, menjadi orang percaya, kita sebenarnya adalah orang-orang yang dibuat Tuhan untuk mengalami kuasa Allah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan akan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu akan menjadikan orang yang percaya menerima kuasa. Saya katakan pada minggu yang lalu bahwa dia dapat meletakkan tangannya kepada orang sakit itu sembuh. Itulah kuasa. Sebenarnya inilah yang Tuhan ingin ekspresikan kepada diri manusia pertama, supaya mereka bisa mewakili Allah dengan kekuasaannya. Jadi perhatikan betapa mengerikan akibatnya bila pikiran kita tidak mau taat dan tidak mau mengandalkan firman Tuhan. Betapa mengerikannya. Nah, tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Bagaimana kita orang yang percaya kepada Tuhan ini boleh kembali kepada posisi di mana Tuhan ingin menjadikan kita seperti apa tujuan awalnya. Bagaimana cara mengatasi agar tidak gagal seperti Adam dan Hawa? Yang pertama, jadikan firman Tuhan itu dasar berpikir dan bertindak. Saya ulangi, bagaimana supaya kita tidak gagal seperti Adam dan Hawa? Yang pertama, jadikan firman Tuhan adalah dasar berpikir dan bertindak. Jangan seperti Hawa. Ketika iblis menggoda dan memutarbalikan perkataan firman, maka Hawa menjadi ragu dengan firman yang sudah disampaikan Allah. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 11, di sana dikatakan, jika ada orang yang berbicara
baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, sekali lagi, apa jalan keluarnya? Supaya kita tidak jatuh seperti Adam, tidak jatuh seperti Hawa. Jadikan firman Tuhan dasar berpikir dan bertindak. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada suara iblis untuk mempengaruhi pikiran kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk memberi pengaruh terhadap pikiran kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Di dalam surat Efesus dikatakan pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan, karena iblis dari mulanya dia adalah bapa penipu. Dia bapa pembohong. Jadi saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, untuk kita tidak gagal lagi, maka jangan pernah mau beri kesempatan kepada iblis di dalam mengelola pikiran kita. Sekali engkau sudah membaca firman Tuhan, jadikan itu pegangan. Seperti Hawa, dia suka dan membiarkan dirinya berlama-lama berdialog dengan bebas dengan si ular itu. Kita tidak ada kesempatan. Karena setiap kita keluar dari kesempatan bersama dengan Allah, bersama dengan firman-Nya, pasti kita akan dibawa iblis untuk melenceng, untuk berubah, untuk tidak tetap pada kebenaran. Walaupun itu menguntungkan, iblis dia memberikan segala sesuatu berdasarkan pikirannya. Walaupun seringkali itu mendatangkan keuntungan, tetapi ingat, ketika dia menggoda kepada Yesus dan berkata, kalau engkau anak Allah, kamu sembah sama aku akan berikan dunia ini dengan segala kemuliaannya. Tuhan menggunakan perkataan firman. Ada tertulis, sembahlah Tuhan. Jadi perkataan firman ini menjadi kekuatan kita. Kenapa? Karena iblis tidak lagi akan menggoda pikiran kita. Bapak Ibu, sekali lagi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga, tunduk pada otoritas yang sudah ditetapkan Allah dalam firman-Nya. Hawa bermain-main dengan otoritas yang sudah diberikan Tuhan kepada Adam. Di mana-mana Adam adalah kepala. Hawa adalah sebagai istri, dia harus tunduk. Tetapi kita melihat Hawa mengambil otoritas suaminya dan memutuskan untuk mengambil buah itu dan dimakan. Ketika dia makan, di Alkitab katakan dia memberikan kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia. Kejatuhan manusia itu karena mengambil alih otoritas. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Tunduklah kepada Allah dan kepada semua lembaga manusia. Lembaga manusia yang diciptakan Allah adalah keluarga, suami istri. Tuhan katakan begini, hai istri, tunduklah pada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi lihat, kalau otoritas ini kita pegang dengan baik, maka kita tidak akan melenceng. Kita tidak akan
salah mempergunakan firman Tuhan. Dan kita akan tetap hidup berbahagia. Biarlah kita mau minta kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kuatkan kami supaya pikiran kami selalu berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan saja. Tidak boleh yang lain. Karena kalau sudah mulai pakai yang lain, kita akan bisa melibatkan pikiran iblis di dalam hidup kita. Dan pikiran iblis selalu membawa kita kepada kesenangan sementara. Tetapi kalau kita ikut jalurnya Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kesenangan, sukacita yang abadi. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hikmat, marifat kepada kita semua, supaya kita dapat menerjemahkan firman Tuhan ini. Dan mari kita minta Roh Kudus supaya Engkau berbicara di dalam hati pikiran kita, supaya firman Tuhan yang selalu kita dengar itu menjadikan kita bisa berbuat sesuai dengan kebenaran itu. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi hamba tahu bahwa kebenaran ini akan terus menjadi bagian dari semua anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Supaya mereka mengandalkan firman Tuhan. Supaya mereka menjadikan firman Tuhan dasar perjalanan iman mereka. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menguatkan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang percaya yang militan di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak akan jatuh bangun di dalam godaan kuasa iblis, tetapi mereka terus mempertahankan hidup mereka berdasarkan semua kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengar. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan akan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau jaga anak-anak kami. Engkau jaga keluarga kami. Engkau jaga sanak saudara kami yang cinta akan Tuhan. Supaya mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan